Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Puji Tuhan ya, karena kasih dan kebaikan Tuhan, saya Esther malam ini dapat kehormatan untuk bisa melayani melalui Radio Maestro dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Oke Sobat Maestro, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu mari kita awali dengan kesehatian di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, malam ini kembali kami dipertemukan melalui acara Malam Teduh. Kami percaya Tuhan, semua tidak pernah terjadi secara kebetulan. Kalau malam ini kami bisa mendengarkan, pasti ada pesan-pesan-Mu Tuhan yang mau Engkau nyatakan atas setiap kami. Biarlah apa yang kami dengar malam ini bisa membuka mata rohani kami, sehingga kami dapat mengerti jalan-jalan-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang melayani malam ini. Biar setiap firman Tuhan yang ditabur jadi berkat yang membawa setiap yang mendengar untuk mengalami perubahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah membangun iman di atas dasar yang benar. Hari ini bagian yang kedua ya Sobat Maestro. Nah Sobat Maestro, Rabu minggu lalu saya sudah membahas tentang begitu banyak orang-orang yang hari-hari ini mereka meninggalkan Tuhan karena masalah-masalah yang dialaminya. Entah itu masalah rumah tangga, masalah bisnis, keuangan, pasangan hidup, atau sakit penyakit, bahkan juga masalah pelayanan. Banyak banget masalah yang dialami dan dapat membuat seseorang meninggalkan Tuhan. Sobat Maestro, iman mereka ini lemah melalui apa yang dialaminya. Mereka menjauh, bahkan juga meninggalkan Tuhan. Nah mereka seperti ini Sobat Maestro karena mereka tidak mempunyai iman yang teguh. Maka dari itu Sobat Maestro, betapa pentingnya kita untuk membangun iman yang kuat di atas dasar yang benar, amin. Iman yang benar itu didasarkan kepada firman Tuhan, bukan untuk meraih hal-hal yang duniawi ya, demi untuk kepuasan diri sendiri gitu. Tapi untuk mentaati apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, amin. Iman adalah sebuah kata kerja Sobat Maestro. Ia aktif dan tidak pasif. Ia adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Nah kita harus perhatikan Sobat Maestro bagaimana kualitas iman kita ya. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu ada ayatnya di Ibrani 11 ayat 6a. Nah Sobat Maestro, bagaimana supaya kita ini dapat membangun iman kita? Atau bagaimana supaya iman kita ini terbangun? Supaya kita punya iman yang teguh gitu, walau dalam situasi dan kondisi yang sangat berat. Nah ada 4 poin yang saya bagikan, dan poin yang ke-1 kan sudah saya sampaikan di Rabu yang lalu ya Sobat Maestro. Tapi saya mau sedikit flashback deh di poin yang ke-1-nya. Karena takutnya ada dari Anda yang belum mendengar Rabu lalu ya. Jadi bagaimana supaya kita dapat membangun iman kita atau supaya iman kita terbangun? Yang pertama adalah iman itu datang dari kita mempercayai firman Tuhan. Jadi iman bisa terbangun dengan kita mempercayai firman Tuhan. Sobat Maestro, kita harus percaya kalau Tuhan selalu bicara kepada kita melalui firman-Nya, amin. Kita harus mendalami Alkitab Sobat Maestro dan mempercayai kebenarannya. Firman Tuhan yang kita baca dan kita percayai ini akan meningkatkan iman kita dan juga menguatkan keberanian kita sewaktu apa? Sewaktu kita khawatir, sewaktu kita cemas, waktu kita ketakutan, kita putus asa dan sebagainya. Kita harus baca Alkitab Sobat Maestro. Dan kita harus percaya kepada janji Tuhan, kepada perkataannya, amin. Karena janji Tuhan itu iya dan amin, amin. Lalu kita masuk ke poin yang kedua ya. Yang kedua adalah iman datang dan terbangun dari hidup menurut
firman Tuhan. Amin. Sobat Maestro, saat kita belajar untuk bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, Alkitab akan menjadi kompas moral di tengah dunia yang nampak membingungkan dan tidak jarang menakutkan ini. Nah, Alkitab tidak hanya menuntun kita menuju pemikiran yang benar, tetapi juga menuju perilaku yang benar. Amin. Ketaatan kita kepada firman Tuhan ini akan membuat kita tetap teguh, Sobat Maestro, di saat-saat kita terpuruk sekalipun. Amin. Tapi Sobat Maestro, Anda harus mengerti ya, kalau kita ini harus hidup di dalam hukum Tuhan. Amin. Kita mungkin berusaha ya untuk iman kita teguh dengan misalnya mengutip ayat-ayat iman ya. Itu semua benar dan tidak salah. Tapi kalau kita sengaja hidup di luar hukum moralnya Tuhan, maka kita pasti akan hancur, Sobat Maestro. Kita harus hidup di dalam ketaatan. Kita juga harus mengakui dosa-dosa kita dan kita harus hidup di dalam terang. Amin. Nah, firman Tuhan ini pasti akan memberikan kekuatan yang kita perlukan pada masa-masa sulit yang kita alami. Penyelesaian masalah yang kita alami mungkin semua perlu waktu ya. Dan jalannya juga mungkin juga nggak mulus. Namun Sobat Maestro, kita dapat berjalan penuh keberanian. Karena apa? Karena tahu gitu bahwa peta yang kita miliki itu sepenuhnya dapat diandalkan. Amin. Nah, hidup menurut firman Tuhan akan membawa kita kepada jalan yang benar di dalam masa-masa sulit yang sedang kita alami. Amin. Nah, itu yang kedua ya. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga. Iman datang dan terbangun dari menggunakan firman Tuhan. Sobat Maestro, salah satu hal yang dapat membuat kita ketakutan adalah masalah-masalah yang kita alami, ya kan? Kita bisa jadi takut oleh masalah yang sedang kita hadapi. Namun Sobat Maestro, kita perlu terus ingat bahwa firman Tuhan adalah senjata yang sangat ampuh untuk mengalahkan masalah kita. Amin. Waktu kita ketakutan, waktu kita khawatir, cemas, sedih, dan sebagainya, kita harus melawannya dengan apa? Dengan iman. Dan kita harus berpegang hanya kepada janji-janji Tuhan melalui apapun yang kita rasakan. Begitulah cara kita melawan intimidasi iblis melalui masalah kita, Sobat Maestro. Kita berpegang pada apa yang Tuhan katakan dan bukan pada apa yang kita lihat atau kita rasakan, ya. Dan pada saat-saat yang menakutkan, Sobat Maestro, kita harus menyerukan janji-janji Tuhan, harus ngomong janji-janji Tuhan, harus memperkatakan janji-janji Tuhan dan hidup berpegang kepada kebenaran janji-janji itu, Sobat Maestro. Ketika kita ketakutan, kecemasan menyerang kita, kita harus ucapkan janji-janji Tuhan, Sobat Maestro, secara lantang gitu. Anda bisa katakan, jadilah kuat, jangan takut gitu. Atau apalagi Anda bisa katakan, Allah besertaku, atau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Atau kita bisa juga berkata, sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku. Atau kita bilang juga, Tuhan itu tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Banyak lagi yang bisa kita katakan ya, sebagai bentuk kata-kata iman yang pastinya akan menguatkan setiap kita. Amin. Sobat Maestro, firman Tuhan adalah senjata ampuh untuk mengalahkan ketakutan, kecemasan kita, dan juga membangkitkan keberanian kita. Amin. Jadi Sobat Maestro, bagaimana supaya kita mengembangkan iman yang menghasilkan keberanian, iman yang mengalahkan ketakutan kita? Tentu saja bukan dengan santai-santai ya, santai-santai gitu menantikan tibanya masa pertolongan atau masa kejayaan. Tapi keberanian kita itu harus dibentuk melalui hal-hal biasa yang kita temui sehari-hari, Sobat Maestro. Karakter itu terbentuk sewaktu kita melakukan tugas-tugas biasa yang kita lakukan,
dan kita harus lakukan dengan kemampuan terbaik dari kita demi kemuliaan Tuhan. Amin. Sobat Maestro, Tuhan mempersiapkan Daud untuk mengalami hal-hal besar. Namun Tuhan itu enggak menuntut Daud untuk memberikan tanggapan iman yang teguh, mendalam, dan keberanian yang muncul begitu saja, Sobat Maestro. Sebaliknya, Tuhan itu membentuk Daud melalui pengalaman demi pengalaman untuk membangun imannya dan juga karakternya. Dan Tuhan pun akan melakukan hal yang serupa kepada kita semua. Amin, Sobat Maestro. Nah, itu poin yang ketiga. Kita masuk ke poin yang terakhir ya, yang keempat. Yaitu iman datang dan terbangun melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Nah, Sobat Maestro, ini paling penting ya. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu paling penting. Hubungan pribadi ini hanya bisa dijalin oleh seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Nah, Rasul Paulus berulang kali menegaskan bahwa seluruh hidupnya itu berubah. Sejak apa? Sejak dia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, Sobat Maestro, perubahan hidup tidak bisa terwujud hanya dengan mendengar tentang Tuhan Yesus atau mengetahui tentang Tuhan Yesus secara pengetahuan ya. Melainkan harus melalui hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Amin. Nah, dengan memiliki hubungan yang erat dengan Yesus, tentunya kita menjadi orang-orang yang imannya terbangun. Amin. Sobat Maestro, kita harus percaya pada firman Tuhan. Kita harus hidup menurut firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan juga yang terutama kita harus punya hubungan yang erat secara pribadi dengan Tuhan ya. Maka iman kita pasti terbangun sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki iman yang tangguh di atas dasar yang benar. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar malam hari ini. Saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Saat ini hamba merasakan begitu banyak anak-anak-Mu yang karena masalah yang mereka alami membuat iman mereka lemah. Bahkan banyak dari mereka yang meninggalkan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah hati mereka. Tuhan pulihkan keadaan iman mereka. Biar melalui apa yang mereka alami ini justru merupakan proses pertumbuhan iman mereka. Biar mereka jadi pribadi yang percaya kepada firman Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, dan juga melakukan firman-Mu Tuhan. Dan juga mereka menjadi orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi yang sangat intim dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi. Saat ini pemulihan terjadi. Semangat mereka bangkit kembali dan iman mereka terbangun. Sehingga mereka mempunyai iman yang teguh di atas dasar yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kalau kuasa-Mu itu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar dari segala masalah yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang begitu mengubahkan kehidupan kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.